Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Yunita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori-teori pembelajaran dan aplikasinya. Saya akan mulai dari teori pertama, yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini percaya bahwa belajar itu terjadi ketika adanya perubahan perilaku yang terlihat dan terukur. Ada 3 ahli yang membahas mengenai teori behavioristik. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov yang dikenal dengan teori classical conditioning. Yang kedua adalah Edward Lee Thorndike yang dikenal dengan teori stimulus dan response. Dan yang ketiga adalah Bruce Frederick Skinner. Baik, untuk berikutnya saya akan bahas mengenai penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Misalnya, bisa kita lihat dari yang pertama, pembentukan pembiasaan di dalam kelas. Contohnya, kebiasaan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan berbicara dengan sopan, dan kebiasaan lainnya. Jadi, guru memberikan contoh dan menyuruh siswa untuk melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus. Yang kedua adalah drill kosakata atau drill huruf. Jadi, drill bisa dipakai dalam pengajaran kosakata ataupun huruf atau alfabet. Yang ketiga adalah transfer materi. Yang dimaksud transfer materi di sini adalah penyampaian materi dari guru ke siswa. Biasanya kita gunakan ini untuk pelajaran-pelajaran yang sulit. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti mengajar tenses, mengajar yang namanya conditional sentence, dan konsep-konsep sulit lainnya. Yang keempat itu ada exposure dalam pengajaran teks. Maksudnya adalah siswa perlu diberikan contoh sebelum dia disuruh mengerjakan atau membuat sebuah teks. Jadi dikasih contoh bagaimana bentuk teks itu, bagaimana cara penulisan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi. Maksudnya adalah teori behavioristik ini menekankan pada penggunaan reinforcement sehingga kita bisa menggunakan itu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kita bisa berikan reward ataupun sebagai ucapan bahwa hal tersebut sudah berhasil melakukan tugasnya. Baik, berikutnya adalah teori sosial kognitif. Ini dikeluarkan oleh Albert Bandura dengan teorinya adalah observational learning. Dia percaya bahwa belajar itu melalui proses peniruan. Untuk penerapan teori kognitif di dalam pembelajaran, bisa kita lihat misalnya nomor 1, memberikan contoh atau model dalam pengucapan atau pronunciation. Jadi diharapkan siswa bisa mengamati dan siswa bisa meniru bagaimana guru menggunakan pronunciation yang tepat pada kalimat ataupun paragraf. Berikutnya nomor 2 adalah siswa mengeksplor materi dalam kelompok. Jadi di sini bisa mendengar bagaimana kelompok lain atau siswa lain memberikan pendapat. Dan yang terakhir adalah pengenalan mind map. Untuk materi-materi yang ribet, complicated, bisa kita kenalkan mind map kepada siswa sehingga siswa lebih mudah dalam memahami suatu materi. Yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme ini, percaya bahwa belajar itu adalah pembentukan sebuah konsep akibat adanya penggabungan antara pengetahuan awal, pengetahuan baru, dan hasil observasi. Nah, beberapa ahli yang membahas teori ini ada Piaget, kemudian ada juga Vygotsky. Nah, untuk penerapannya dalam pembelajaran, misalnya kita bisa lihat nomor 1, diadakan diskusi dalam kelompok. Nomor 2, siswa diberikan masalah untuk dicarikan solusinya. Dan nomor 3 itu siswa diberikan proyek dalam kelompok. Maksud dan tujuan dari pemberian ini adalah siswa diharapkan bisa meningkatkan daya pikir kritisnya. Kemudian ada juga high order thinking skill, kreativitas, dan juga cara penyampaian ide mereka kepada orang-orang lain atau teman-temannya. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi setelah belajar. Jadi, siswa melakukan refleksi, kita jadi tahu bagaimana konsep tersebut terbentuk di dalam pikiran mereka, apa yang mereka sudah pahami, apa yang mereka sudah bisa mengerti. Seperti itu. Sekian bagian saya, terima kasih atas atensinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang teori belajar humanisme. Nah, teori belajar humanisme ini menekankan pada kebebasan individu atau peserta didik dalam memahami materi pembelajaran secara sesuai dengan cara mereka masing-masing. Nah, dalam teori pembelajaran humanisme itu terdapat 2 prinsip
pembelajaran. Yang pertama, peran pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Yang kedua, lebih memfokuskan pada hasil efektif, bagaimana belajar untuk mengembangkan kreativitas dan potensi para siswa. Dan ada pula penerapan dari teori humanisme dalam pembelajaran yang ada di kelas. Di awal pembelajaran, guru dapat memberikan motivasi kepada siswa. Mengapa siswa harus berada di kelas dan apa yang harus mereka pelajari dan mengapa mereka belajar. Nah, yang kedua, guru juga dapat memaparkan teori tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Namun jika peserta didik masih belum memahami apa tujuan pembelajaran, guru dapat menjelaskannya kembali. Kemudian terakhir yaitu guru memfasilitasi sumber materi kepada peserta didik dapat melalui berbagai media kreatif. Nah, namun sebelum melanjut ke materi berikutnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nina Dedi Gijantar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme itu sendiri di mana siswa lebih berperan aktif dalam memperoleh dan membentuk pengetahuan yang baru. Nah, berikut adalah metode-metode pembelajaran yang lebih berfokus pada aktivitas siswa dalam interaksinya di kelas. Pembelajaran yang pertama itu disebut dengan contextual teaching and learning. Jadi, model pembelajaran ini mengkaitkan materi pembelajaran dengan situasi yang berkembang di dunia nyata yang berada di sekitar siswa, sehingga siswa mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu cooperative learning. Strategi pembelajaran ini mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar. Nah, di sini peran guru tidak hanya sebagai pengajar, namun sebagai monitor dan pendamping siswa dalam kelompok-kelompok belajar tersebut. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan project-based learning. Nah, model pembelajaran yang berbasis project ini lebih berpusat kepada siswa. Nah, model pembelajaran ini itu berupa tugas nyata, berupa kerja proyek, berkelompok, dan mendalami untuk proyek tersebut untuk mendapat pengalaman belajar yang lebih bermakna lagi. Lalu yang selanjutnya adalah problem-based learning. Nah, metode ini mengenalkan pada suatu kasus yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Sehingga di sini dengan demikian para siswa didorong untuk lebih aktif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Dan yang terakhir adalah inquiry learning. Nah, pembelajaran ini memfasilitasi para peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, dan juga bereksperimen secara manual. Nah, itu saja tentang metode-metode pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala belajar yang mungkin dihadapi oleh siswa. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igde Eka Koripan, jadi saya dari mahasiswa PPG Rumpun Bahasa dan Sastra. Nah, untuk kendala yang pertama, pada kasus yang pertama itu adalah Tania yang masih berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, sesuai dengan teori perkembangan anak menurut TAC, anak yang masih berumur 7 tahun tergolong ke dalam perkembangan anak yang bersifat operasional konkret, di mana anak sudah bisa mulai berpikir logis namun masih sifat-sifatnya yang sederhana. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh guru untuk bisa meningkatkan motivasi Tania, yang pertama adalah dengan melakukan pembelajaran, di mana pembelajarannya diantarkan dengan menggunakan desain-desain yang bersifat menarik, yang mudah dilakukan, dan yang menyenangkan bagi siswanya. Misalnya, ketika mengajar alfabet. Jadi media yang bisa digunakan oleh guru, yang pertama adalah mungkin dengan memberikan gambar-gambar, ataupun berbagai jenis gambar huruf tertentu yang mungkin sifatnya itu colorful atau berwarna-warni. Selain itu, yang bisa dilakukan oleh guru adalah guru juga harus mampu memberikan reinforcement yang bersifat positif ketika Tania sudah bisa memulai
termotivasi dalam kegiatan belajarnya dan sudah mulai lebih aktif. Selain itu, yang kedua, ada Samuel yang masih berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh guru ketika menghadapi kasus seperti ini, yang pertama adalah menghindari penilaian yang bersifat judgmental. Hal ini sangat penting dilakukan oleh guru. Kenapa? Menghindari penilaian yang judgmental akan memberikan siswa kenyamanan, keamanan, dan siswa akan lebih menikmati proses pembelajaran. Jadi beban rasa takut yang dimiliki oleh siswa itu pasti akan berkurang. Selain itu, guru juga harus bisa memberikan apresiasi terhadap segala proses belajar yang didapatkan oleh siswa. Seperti misalnya dengan melakukan verbal reinforcement atau mungkin dengan contoh yang lain. Nah, selanjutnya adalah kasus yang ketiga, yaitu ada Sandra yang masih berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan cenderung meremehkan keterampilan teman-teman mereka. Nah, pada kasus ini yang bisa dilakukan oleh guru, yang pertama adalah memberikan pelajaran yang bersifat kolaborasi atau berkelompok bagi siswanya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena dengan pembelajaran berkelompok, siswa akan lebih mengenali dirinya sendiri, kelemahan dirinya, kelebihan dirinya, maupun kelemahan dan kelebihan teman-temannya. Selain itu, dengan pembelajaran berkelompok atau berkolaborasi, siswa akan saling ketergantungan satu sama lain dan akan bisa saling melengkapi. Selain itu, guru juga harus bisa mengajarkan sifat rendah hati bagi siswanya. Nah, yang terakhir ada Robert yang sudah berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, sedangkan kedua orang tuanya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh guru pada kasus seperti ini, pertama adalah guru harus bisa lebih mengenali kelebihan Robert itu sendiri. Dengan melakukan berbagai pendekatan dan komunikasi, guru pasti bisa untuk mengenali kelebihan-kelebihan Robert, sehingga guru bisa mengeksplorasi kelebihan Robert. Jadi Robert ketika dalam proses pembelajaran, dia akan lebih merasa berguna bagi teman-temannya maupun bagi dirinya sendiri, sehingga Robert akan lebih menunjukkan motivasi dalam kegiatan belajarnya. Selain itu, yang bisa dilakukan oleh guru juga adalah guru harus mencari tahu hal-hal yang berada di luar lingkungan pembelajaran, misalnya dengan lingkungan keluarga. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh guru karena Robert yang usianya masih 16 tahun, jadi masih tergolong remaja yang memiliki kecenderungan emosi yang sangat labil. Jadi lingkungan keluarga harus perlu diketahui oleh guru itu sendiri. Jadi hanya sekian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, ini adalah hasil refleksi saya terhadap pembelajaran pada topik 1. Yang pertama adalah saya menyadari bahwa guru memiliki peran dalam meningkatkan motivasi siswa, sehingga diharapkan dalam pembelajaran, guru bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, dan juga yang bermakna bagi siswa. Yang kedua adalah ketika saya belajar teori pendidikan, saya tahu bahwa teori pendidikan itu tidak bisa kita nilai ada yang lebih baik, ada yang lebih jelek, karena masing-masing teori memiliki kelebihan tergantung dari apa yang ingin kita capai. Dan kita juga tidak bisa mengkotak-kotakkan teori 1, teori 2, karena nanti pada aplikasi, pada pengajarannya, kita bahkan bisa mengkombinasikan 2 teori atau lebih. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, refleksi diri saya terhadap presentasi yang telah dilakukan, saya belajar banyak bahwa setiap proses pembelajaran itu sangat perlu diperhatikan. Karena setiap peserta didik itu memiliki cara belajar masing-masing untuk memperoleh pengetahuan. Setiap guru juga harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap perkembangan siswa. Serta di sini saya lebih memahami bahwa setiap siswa itu memiliki minat, perilaku, dan karakter yang berbeda-beda dan perlu untuk diberikan motivasi, sehingga pembelajaran yang akan diberikan itu menjadi tepat sasaran. Baik, jadi refleksi yang bisa saya ambil pada kegiatan presentasi kali ini adalah setelah penjabaran teori-teori yang ada, saya lebih memahami dan mengerti bagaimana hubungan teori-teori pembelajaran tertentu dengan
penyesuaiannya sesuai dengan kebutuhan siswa yang berada dalam kelas. Dan nantinya hal ini mungkin bisa sangat berguna bagi saya ketika saya mengajar kelak. Terima kasih.